Yang pertama, taksonomi. Kalau dari sisi ilmiahnya, ikan sarden ini punya nama keren yaitu Sardina pilchardus. Ia termasuk hewan atau kingdom Animalia, masuk ke kelompok bertulang belakang yaitu phylum Chordata, dan termasuk ikan bersirip kipas di kelas Actinopterygii. Lalu, ia ada di ordo Cupeiformes, yaitu kumpulan ikan-ikan kecil pelagis seperti herring dan teri. Famili mereka adalah Cupeidae, yang memang terkenal sebagai keluarga ikan pemakan plankton. Nah, khusus untuk sarden, ia ada di genus Sardina dan spesiesnya disebut Sardina pilchardus. Kalau kita lihat dari sisi morfologinya, ikan sarden punya tubuh ramping memanjang, dengan sisik tipis berwarna perak yang bikin dia terlihat mengkilat saat berenang di laut. Punggungnya biasanya kebiruan atau kehijauan, cocok untuk kamuflase. Urutnya kecil, pas untuk menyaring plankton, sedangkan ekornya bercabang yang membuatnya lincah dan cepat saat bergerak di air. Kalau kita mengintip ke dalam tubuhnya, sarden bernapas menggunakan insang yang efisien untuk menyerap oksigen dari air, ususnya lumayan panjang buat mencerna plankton yang jadi makanan utama, dan ada hati untuk membantu metabolisme, jantung kecil yang memompa darah, serta gelembung renangnya berguna untuk mengatur posisi tubuhnya di kolom air tanpa harus banyak bergerak. Dari segi fisiologi, sarden ini hobinya hidup berkelompok dalam jumlah besar alias schooling. Dengan cara ini, kalau ada predator datang, mereka bisa kabur bersama-sama sehingga peluang selamat lebih tinggi. Sistem tubuhnya sederhana tapi efisien, sehingga mampu membuat mereka selalu gesit, aktif, dan tahan hidup di laut terbuka. Kalau kita bicara soal ekologi, sarden biasanya hidup di perairan pantai sampai laut terbuka dengan kedalaman 25 hingga 100 meter. Mereka tersebar luas di Atlantik Timur, Laut Mediterania, dan Laut Hitam. Di ekosistem laut, sarden punya peran penting. Mereka berfungsi sebagai penghubung utama dalam rantai makanan, memakan plankton mikroskopis, lalu dimangsa ikan-ikan besar, burung laut, hingga mamalia laut seperti lumba-lumba. Jadi, keberadaan sarden sangat menentukan keseimbangan ekosistem laut. Bagaimana dengan domestikasi atau budidayanya? Nah, inilah bagian yang menarik. Hingga saat ini, ikan sarden masih banyak diperoleh dari hasil tangkapan di alam, bukan dari budidaya. Hal ini karena ada beberapa tantangan. Pertama, ikan sarden sulit ditangkap dalam keadaan hidup-hidup untuk dibudidayakan. Yang kedua, mereka membutuhkan plankton alami sebagai pakan utama, sehingga sulit digantikan dengan pakan buatan. Ketiga, reproduksi buatan di kolam atau tangki masih belum banyak berhasil. Namun, penelitian tetap berlanjut. Beberapa laboratorium sudah mencoba membenihkan sarden di hektari dan teknologi khusus. Kalau penelitian ini berhasil, maka ke depan sarden bisa menjadi salah satu komoditas budidaya laut yang sangat potensial. Selain bernilai ekonomi tinggi untuk konsumsi, sarden juga punya pasar internasional yang luas. Jadi, kejar-kejar cabai rawit ya, ikan sarden ini. Penting buat laut, penting juga buat manusia. Yuk, kita jaga laut supaya sarden tetap lestari. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.